Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herati Musa Maulana. Di sini saya akan menjawab soal yang sudah diberikan oleh Pak Kalim. Untuk yang pertama yaitu demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan dinamika berkembang politik di Indonesia. Secara konseptual, pemikiran demokrasi yang berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran demokrasi di luar Indonesia, khususnya pemikiran demokrasi yang dikembangkan oleh elit intelektual pada masa pergerakan. Untuk poin yang pertama itu kelebihan demokrasi. Yang pertama, melindungi kepentingan rakyat. Yang kedua, berdasarkan prinsip. Yang ketiga, stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Dan keempat, pendidikan politik kepada rakyat. Yang kelima, sedikit peluang revolusi. Dan poin yang kedua yaitu kekurangan demokrasi. Yang pertama, lebih daripada kuantitas daripada kualitas. Yang kedua, pemerintah oleh orang tidak kompeten. Yang ketiga, berdasarkan yang tidak wajar. Yang keempat, pemilih tidak tertarik pada pemilu. Dan yang terakhir, menurunkan standar moral. Untuk yang kedua, letak Indonesia yang strategis menyebabkan kebinekaan bagi kebudayaan dan kehidupan bangsa Indonesia yang mungkin juga dipengaruhi kebudayaan asing. Dampak 1. Kebijakan Indonesia sebagai poros maritim ini dibuktikan dengan pembangunan dan perbaikan pelabuhan-pelabuhan dengan standar internasional dan kebijakan tol laut. Karena jaringan transportasi ini diperlukan untuk menghubungkan pusat-pusat perekonomian baik sebagai pusat produksi maupun distribusi dan mempermudah proses ekspor impor di Indonesia. Lalu untuk dampak kedua, kemudahan bangsa Indonesia untuk berkomunikasi dan menjalin relasi dengan negara lain. Dengan kemudahan keluar masuknya bangsa lain di Indonesia, karena berdasarkan letak Indonesia yang strategis tadi, terbangun yang namanya hubungan internasional yang baik antara Indonesia dengan negara yang lain. Yang ketiga yaitu untuk yang pertama, pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan tim gerak cepat atau disingkat yaitu TGC di wilayah otoritas pintu masuk negara, di bandara, pelabuhan, pos lintas barat darat negara. Yang kedua, tim bertugas melakukan pengawasan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan di pintu masuk negara. Ketiga, dalam menghadapi situasi pandemi virus corona COVID-19, sejak tanggal 18 Januari 2020, Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 135 titik bandara udara, di darat, dan pelabuhan. Dan untuk yang ke nomor 4, multikulturalisme adalah pandangan yang melihat realitas sosial tentang adanya keberagaman dan masyarakat yang berubah kebudayaan. Adanya pluralisme merupakan suatu keadaan atau sikap toleransi berbagai macam etnik dan kelompok yang beraneka budaya dalam suatu wilayah ataupun negara. Di Indonesia, kehidupan pluralis dan multikulturalisme rentan terjadi konflik yang tidak diinginkan. Kebanyakan masyarakat mayoritas lebih ingin diuntungkan dan melupakan bahwa kita hidup di negara dengan semboyan pluralisme dan multikulturalisme. Untuk yang kelima yaitu karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi berdampak pada seluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Dalam masyarakat, peran mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan beri hak pada rakyat, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Sekian dari video yang tidak saya jelaskan mengenai soal UAS yang sudah diberikan pada Pak Kalim. Mohon maaf bila ada salah.